Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan menjawab anomali di wilayah tugas masing-masing. Jadi Bapak Ibu, per hari Senin kemarin sebenarnya sudah keluar anomali dari pusat, di mana anomali tersebut dimunculkan di dashboard SE seperti ini. Kita bisa melihat anomali di masing-masing wilayah, tapi ini hanya diberikan akses ke beberapa orang saja. Nah, jadinya dari dashboard ini kita melakukan unduh data anomalinya dan kita masukkan ke dalam aplikasi sidik anomali. Kenapa menggunakan aplikasi sidik anomali? Agar dapat termonitoring nih perbaikan-perbaikan anomali apa saja yang pernah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa login dengan akun email masing-masing dengan password default awal itu adalah password 123. P-nya kecil, login. Nah, ketika Bapak Ibu login di sini, Bapak Ibu akan lihat role-nya sebagai apa. Ada yang operator, ada yang admin. Nah, tapi kita juga punya role kedua, yakni sebagai mitra. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi mitra, Bapak Ibu akan muncul adalah data-data anomali di wilayahnya masing-masing. Jika Bapak Ibu menjadi korlap, akan muncul anomali di wilayah korlapnya. Tapi jika Bapak Ibu tidak menjadi korlap, ya tidak akan muncul di role mitra ini. Bapak Ibu bisa menggunakan role operator, di mana dengan role operator itu Bapak Ibu akan mendapat mengakses semua anomali di wilayah tugas masing-masing. Nah, untuk melakukan penjawaban anomali, Bapak Ibu bisa menuju ke menu anomali ini, diklik dan pilih konfirmasi anomali. Nah, Bapak Ibu perlu untuk melakukan filter terlebih dahulu kepada anomali pusat. Dilakukan filter, akan muncul ini adalah anomali-anomali pusat Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu buka di satu, misalkan di Sungai Rumbai, di Kurnia Koto Salak, di Jorong Tawakal Baru, maka akan muncul assignment-nya UPT Peternakan dan Jasa Tambal Ban. Nah, ini adalah tombol yang ketika ditekan akan menuju ke assignment di fase SM. Bapak Ibu juga bisa membuka di sini. Ini adalah rosternya dan ini adalah anomalinya. Terdefinisi bahwa di UPT ini yakni kegiatan tidak memproduksi barang sendiri, namun komposisi pengeluaran pada produksi dominan 50% lebih gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan buka karena ini anomali pusat, Bapak Ibu melakukan perbaikannya di fase SM. Jadi diklik ini, maka akan otomatis ngebuka assignment baru. Tunggu dulu loadingnya selesai. Dan Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan di sini. Ya, selagi kita nunggu loading ini selesai, ini sudah. Bapak Ibu bisa review untuk ngebukanya. Ini sudah Bapak Ibu, sudah loadingnya. Bapak Ibu bisa langsung ke bagian usaha. Oh, berarti kita baru tahu nih, ini usaha, ada UPTK perkebunan. Tadi kalau kita baca adalah kenanya di UPT peternakan kambing. Jadi di usaha UPT peternakan kambing ini ada anomali Bapak Ibu, yakni dinilai kirain komposisi pengeluarannya lebih dari 50%. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian sini. Sebentar. Ini cara kita bisa ngedit ya. Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu sudah membuka assignment ini, sesuai bahan ajar harusnya Bapak Ibu di sini ada tombol. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan edit, approve atau reject dari assignment tersebut. Jika Bapak Ibu bisa
Bapak Ibu bisa melakukan edit assignment. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan edit assignment, Bapak Ibu bisa menekan tombol tampilkan anomali. Jadi seharusnya tombol tampilkan anomali ini bisa dimunculkan ketika Bapak Ibu sudah bisa mengedit assignment ini. Tapi dengan akun saya sebenarnya masih belum bisa. Saya juga masih bingung kenapa ini terjadi. Jadi intinya kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan edit, bisa membuka ini dan akan muncul anomali yang akan ada di sana. Lalu Bapak Ibu bisa memberikan konfirmasi terhadap anomalinya di bagian bawah ini. Apakah data sesuai? Ya, sesuai dengan lapangan seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan reject ke PML. Seperti kondisi saya saat ini kan saya nggak bisa melakukan edit nih. Saya rencananya akan melakukan reject kembali ke si PML-nya agar si PML-nya bisa melakukan akses, bisa mengedit isiannya. Atau Bapak Ibu, ketika akun Bapak Ibu tidak bisa melakukan reject seperti akun saya, maka Bapak Ibu bisa melakukan mengingatkan kepada PML-nya untuk apa namanya, mengembalikan status approve-nya untuk diedit lagi oleh si PML atau si PPPL-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan role mitra di sini, maka harusnya yang akan muncul adalah anomali-anomali di bawah wilayah Bapak Ibu. Seperti saya, tidak ada anomali di wilayah saya, berarti di petugas saya tidak ada anomali yang ditemukan dari pusat seperti itu. Namun jika nanti ditemukan, maka Bapak Ibu harus melakukan mengingatkan ke PPL atau PML-nya untuk memperbaiki anomali tersebut. PML juga bisa login dengan email fasih mereka dan passwordnya dan akan muncul di sini akun mereka dan mereka bisa mengakses anomali mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan chat-chat tertentu, cukup mengingatkan mereka untuk buka sidik anomali saja. Mungkin ada beberapa wilayah yang tidak ada wilayah tugasnya, yakni di 13.000. Mungkin ini harus diperbaiki oleh apa namanya, kita sebagai organik memperbaiki seperti di Bank Nagari, SMA Negeri Citiung, SMA Timpe, dan lain-lain. Di sini terdefinisi anomali sama, selisih pendapatan dan pengeluaran negatif, di Citiung juga sama, di SMA 1 Pulau Punjung juga. Nah, khusus untuk anomali pusat, konfirmasi ini tidak wajib untuk diisi. Tapi Bapak Ibu bisa mengisi boleh. Ketika Bapak Ibu sudah mengisinya, contohnya yang ini sudah diperbaiki, maka otomatis targetnya itu akan selesai dan berkurang. Jadi ketika nanti di-refresh kembali, yang Bank Nagari ini akan hilang. Jadi Bapak Ibu nggak lupa gitu, mana yang sudah dikerjakan atau belum. Ketika Bapak Ibu mungkin melakukan edit, Bapak Ibu ke bagian anomali, edit konfirmasi, lalu cari yang tadi, Bapak Ibu bisa memperbaikin isian konfirmasinya di sini. Seperti itu. Selamat Bapak Ibu untuk memperbaiki anomali kita. Bapak Ibu cukup untuk memantau saja di sini, minta PML-nya untuk login dengan email dan password-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Oh ya, kalau misalkan Bapak Ibu bisa melakukan edit sendiri dengan akunnya, sangat dianjurkan perbaikan anomali di kita dulu. Kalau tidak bisa, baru dilemparkan ke si PPL atau PML-nya. Terima kasih.